Saya ingin tambahkan dulu penjelasan apa kita tadi bahwa kenapa di agama ini selalu disebut-sebut itu petang dengan subuh wajib pagi itu kan dalam salah satu hadis, saya tidak tahu apa bunyinya, ada dijelaskan bahwa tempat-tempat orang tidak boleh salat itu ketika matahari berada di dua tanduk setan. Yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu seperti yang dijelaskan dari Bapak itu, ketika persis matahari berada di titik antara terang dan gelap dan waktu pagi, oleh pagi tak buka dari mata sesuai bani. Jadi ada tambahkan nama supaya subuh pak alamaki waktu haram sempaya kerap pekerjaan. Itu saya kesini sama Pak saya sudah terwanya. Iya maaf lah kalau tidak. Sama Pak Islam. Mak doa bina mengapa 7 hari itu angka 7 itu memiliki makna. Jadi selalu biasanya di kebudayaan Bugis itu selalu dikatakan 7 hari 7 malam dan 7 itu seperti itu gitu. Mungkin ada rahasia, tapi rahasia yang paling benar mengapa 7 hari karena memang benih itu tumbuh setelah 7 hari mulai pecah kemudian mulai mengeluarkan tunasnya itu. Misalnya begitu ada juga yang sebelum 7 hari sudah pecah 3 hari sudah ada itu. Tapi kalau 1 hari belum ada yang kalau dia melakukan doa bina 1 hari belum tumbuh benihnya. Karena intinya di sini dalam doa bina adalah benih itu harus tumbuh. Setelah pecah padi itu keluarlah tunas dan proses ini memakan waktu ya 7 hari normal gitu ya. Ada juga yang sebelum 7 hari itu. Ada juga lebih 7 hari. Jadi itulah sebabnya dikatakan di berbagai referensi itu doa bina 7 hari. Ada juga yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada juga 7 hari. Tapi kalau 1 hari saja pastilah secara logika benih itu belum tumbuh. Jadi belum bisa ditebang. Itulah sebabnya sampai 3 sampai 7 hari. Dan selama 3 atau 7 hari itu dulu ketika kita masih nenek moyang kita itulah dilaksanakan masure. Setelah pada saat pulang yang dialihlah oleh masure membacakan itu. Di sana ada mana-mana yang disampaikan terutama nasihat kehidupan, kemudian pemali di bagian akhir ini dia bagian Kaligo ini ya itu penuh dengan nasihat pemali dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita tafsir secara modern bisa ketemu ini maksudnya ini nanti mampakin itu yang diwarisi oleh nenek kita, sehingga bagi kita nenek kita itu cerewet sekali banyak ada pembalikan karena jadi bemalis sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran hukum yang disampaikan dari Lagaligo ya, itu yang disampaikan. Jadi kan itu saya kira tidak ada 1 hari ya, tidak ada 1 hari karena belum pasti benihnya belum tumbuh kalau 1 hari itu saja. Kalau ada 1 hari berarti dia harus memerap lagi. Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi mandoja bine karena ternyata kemudian bine itu juga bisa tumbuh aku gantung nih. Karena yang putih sudah direndam di perangkat gantung saja di situ 3 hari sudah tumbuh itu. Bahkan sekarang sudah ada pertanian modern misalnya menggunakan cara hidroponik dan sebagainya, tapi itu sudah lain cerita lagi. Ya. Saya kira itu kalau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ulfia Rahma, perwakilan kelas 11. Begini, bagaimana pandangan Bapak tentang sebagian orang yang tidak mempercayai tentang kebudayaan nenek moyang kita dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya singkatnya begini, mereka kufur karena tidak menghargai kepercayaan. Mestinya kita menghargai, tetapi tidak harus menganut. Ya. Makanya tadi ada pandangan mitis, pandangan ontologis, dan kita sudah berada pada pandangan ontologis. Bagaimana menghargai kepercayaan nenek moyang kita itu? Malah kita menghargai secara ontologis. Seperti yang dilakukan misalnya pada bahasa ini adalah penghargaan ontologis. Mereka tidak ikut di dalamnya,
tetapi mereka melakukan pandangan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu itu. Ya, karena sifatnya masih medis, sifatnya itu memang tidak ada. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa yang disebut medis itu, yang disebut itu tidak ada penjelasan ilmiah di dalamnya. Karena gambarnya tadi itu Allah menguasai manusia, hanya menerima saja itu. Kemudian mitologi itu memang tidak ada uraian keilmuan di dalamnya, tidak ada. Jadi kita menerima berdasarkan serat-serat yang diceritakan di dalam, dan itu dianggap sebagai budaya yang sudah harus kita laksanakan pada zaman itu. Nah, ketika kita sekarang ini sudah berpandangan lain, artinya kita sudah berada pada pemikiran ontologis. Kita sudah mengambil jarak dari sana, kemudian melihat manfaat-manfaat yang ada. Jadi kalau tidak ada penghargaan, ukurlah kita itu, karena semua apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya itu sumbernya dari awal, ya. Tidak ada akhir, tidak ada tengah dan akhir kalau tidak ada dari awal. Semua modifikasi yang ada sekarang itu sudah pernah ada sebelumnya. Jadi tinggal direnovasi, semua. Pertanian pun begitu, ya, di bidang-bidang pertanian begitu. Jadi mereka telah menciptakan yang baru, tetapi sumbernya juga dari sana. Mungkin ya semangatnya, pikiran-pikirannya, bagaimana mereka mengusir tikus dengan cara-cara mistis, dilakukan sekarang secara keilmuan. Namanya bunyi raju balau dan sebagainya. Dulu tidak ada raju balau, dan memang ternyata terbukti bahwa di dalam mantri balau bahasa Indonesia itu tidak ada yang makan, tidak ada tikus. Nanti setelah kepercayaan itu berubah, disitulah baru tepat sinaro balawe tepani itu agak besis apa walubenya sama makuke anamui, ya tepani anamui, tepani sina ule dan sebagainya, itu ya. Saya kira itu jadi pandangan kita mesti pandangan ontologis, dan itulah perlunya revitalisasi. Ya. Semua itu adalah penghargaan atau penghormatan terhadap Sanyasari itu. Jadi kita hanya memang memiliki satu sumber Sanyasari itu. Jadi sesajen itu maksudnya memang diarahkan ke sana, ke dewata gitu ya. Dewata itu maksudnya adalah dewa, tapi itu kan bahasa Yunani ya, dewa. Itu kan tidak ada bahasa lain, mungkin bahasa Bugis menyatakan Batara Guru, ya. Tapi sering sekali peristilahan itu campur baur lagi, ya, campur baur saja sehingga kita menganggap saja bahwa dewa dewi itu juga dari Sanskerta. Nah, itu memang arahnya ke sana. Jadi ada kekuatan-kekuatan gaib atau medis di sini yang dianggap memiliki keampuhan. Ya, keampuhan apakah dalam hal kesuburan, maksudnya kesuburan itu kesuburan tanah, kesuburan padi dan sebagainya itu tetap juga mengarah ke sana. Jadi dewa itu Sanyasari ini bukan hanya terhadap hasil yang dipersembahkan, tapi juga menghindarkan dia dari hama-hama, ancaman-ancaman yang ada. Itu ya. Jadi semuanya memang mengarah ke sana. Singkatnya bahwa apakah dewa ada hubungannya dengan Sanyasari? Ya betul. Itu ya. Dewa yang dimaksud di sini adalah Sanyasari. Karena budaya Bugis tidak mengenal dewa-dewa padi yang lain. Atau karena dia dianggap bahwa perempuan ini dewi, ya, dewi padi. Tidak ada dewi padi yang lain di kebudayaan Bugis selain Sanyasari. Dan ceritanya Sanyasari tadi saya sudah gambarkan sepintas dari mana asal usulnya. Itu dari langit itu disebut dalam Kaligo boting langit. Jadi konsep dunia menurut Kaligo itu ada 3. Jadi boting langit, Mayapada, dan Burudiu. Ya, boting langit itu di langit, Mayapada di dunia nyata ini, di alam kita ini, kemudian Burudiu itu ya di negeri bawah. Ada yang mengatakan bawah tanah, ada yang mengatakan konsep kita lah yang berbeda-beda nantinya setelah kita sudah mendapat pencerahan ilmu pengetahuan. Boleh jadi Burudiu itu adalah akhirat, ya. Dalam konsep Kaligo Burudiu itu bawah tanah, ya, bawah tanah. Jadi konsepnya ada orang di bawah tanah, ada kehidupan di bawah tanah, namanya Burudiu. Nah, itu saya kira jawabannya. Jadi
apakah dewa yang semuanya dengan itu dewa saksi yang sering, betul itu. Ada lain? Bagaimana kemudian budaya yang ada di Indonesia ini atau budaya yang ada di dunia ini itu kemudian terbentuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Akbar, perwakilan dari kelas 12 IPA 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan mengenai revitalisasi sastra Bugis, yaitu Mak Dojabine. Pertanyaan saya itu, bagaimana upaya yang kami lakukan sebagai generasi milenial untuk merevitalisasi kembali budaya Mak Dojabine atau menghidupkan ataupun menggiatkan kembali kebiasaan tersebut, khususnya di daerah Bugis Kabupaten Barpu. Karena seiring dengan majunya teknologi saat ini, kebanyakan petani sekarang telah menyerap budaya asing. Contohnya saja budaya Jepang. Sekarang bahkan petani di Indonesia telah menggunakan teknologi untuk misalnya menumbuhkan benih, menanam sampai bahkan memanen atau biasa kita disebut masangki di daerah Bugis itu dengan menggunakan mesin seperti itu, Pak. Jadi kalau dilihat dari segi efisiensi dan dipikir secara logika, pasti generasi sekarang jauh lebih memilih cara ini dibandingkan dengan kembali menggunakan tradisi-tradisi orang dulu. Seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran kami dalam menyikapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengajukan pernyataan dulu bahwa revitalisasi itu adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Dan pada workshop kali ini juga kita mengangkat judulnya itu revitalisasi sastra Bugis, salah satunya Mak Dojabine. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kita merevitalisasi sastra Bugis kalau bahkan pendidikannya pun sastra Bugis di daerah kita sendiri itu masih sangat kurang. Bahkan saya mendapatkan bahwa jika kita ingin melanjutkan S2 sastra Bugis, kita harus ke Belanda, tidak ada di Indonesia. Jadi bagaimana cara kita merevitalisasi kalau pendidikannya saja kita harus ke negeri orang, bukan ke negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki teman yang bernama Amin Syam yang tinggal di Ampiri. Dia memiliki tradisi itu mak bakang atau makan nasi dengan ikan kering, pipang dan lain sebagainya. Dan itu dilaksanakan sebelum setelah Ramadan, itu sebelum masa tanam. Apakah itu berhubungan dengan Mak Dojabine? Itu melengkapi sifat universal dari kisah-kisah masa lalu itu. Saya ingat tahun berapa saya juga pernah menemani teman melakukan penelitian di daerah Kajang itu, pasang dari Kajang. Itu kita berdiskusi dengan Amatua secara langsung. Amatua itu pimpinan dan dia menjelaskan bagaimana turunnya pasang itu yang tidak bisa ditulis, dan kemudian ini
San panesai nyana gadigo nameum palo bolong ngede rampe-rampe na jokie iya narona poada meum palo makerem iya monro kuri tempe mak banu aku riwage mau balana kuandre mau bete kularian tengin aku ripasia sabara ina malabu puaku pun nagolai natunai mana langi natuaya dewata manai riru alete riawa pertiwi kuripaen re risopeng kutat tepali bulu kutat pali rilamuru boleh pasai buaku na boleh cepet-cepet walurun nasita ida pinnarobat toai na pepe kalon robang kumpu aku pun na bolai salam arepa uluku jojoku salah tapesi mataku malalama jam sulomu kulari taposo-poso kuleturi endre gantak kadapi rimaiwa ukuti nadekenandre kugarepu nabuku bale kuri rempe sisa kale kularin nama cengkeng ripep papen nada purengede napepe si karo paberumpu aku tongan nasuwe mapet di mana si ura-ura mareniku jene wai mataku ulari mangesu-ngesu mantepi gengi uluku ulari maka curu riawa dapureng ngede naroro sikaro aju buaku pun nabulai ulari muamat jengkeng rilebo napalung ngede napep
sudah ditemukan, sudah ada di situ. Nyong Palo takut, kalian mendekat, Nyong Palo takut. Bawa Dewi Sri. Nanti kalau lewati orang-orang kampung itu nggak lihat ada Dewi Panik. Kalian lewati sampai tinggal. Yang paling tinggal bersama Dewi Panik. Orang-orang kembali. Kalian kembali. Kembali seperti tadi di awal. Jadi kembalikan suasana dari hayalan, dari penglihatan Anda terhadap karya Nyong Palo di rumah itu. Kita masuk ke dunia nyata. Kita kembali ke rumah ini, suasananya. Anda kembali jadi orang penduduk asli di situ. Oke? Setelah keluar Anda masuk kembali sana. Dulu seperti semula di mana kita tadi, dulu kembali seperti itu. Kembali mengangguk-angguk mendengar kisah dari Pasur. Ingat posisi tadi, jangan berubah posisi yang pertama tadi. Kembali. Iya, sepuluh. Masuk musik. Kesimpulan dulu, dia mau masuk dulu. Bagaimana Dewi Sri? Coba. Mak Balia dan Maksudnya dan tunas yang sering Ngangguk-ngangguk kalian. lain kalinya ya aku namanya aku hati garbinya dong bang aja dimana toy sini Ada apamu? Nanti saya cari di mana ini yang situ harus masuk ini. Nanti kalau masuk ini ada lagi sana. Nah itu